Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadli Hanifah Reza dengan NIM 22121041 kelas PAI 4D. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengembangan evaluasi kurikulum dalam pendidikan. Yang pertama yaitu pengertian evaluasi. Secara etimologis, kata evaluasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu evaluation, yang berarti penilaian terhadap sesuatu. Wood Harrington secara singkat merumuskan bahwa an evaluation is declaration that something has or does not have value. Berdasarkan kutipan itu, maka jelaslah bahwa mengevaluasi berarti memberi nilai, menetapkan apakah suatu bernilai atau tidak bernilai. Evaluasi adalah kegiatan atau proses untuk menilai sesuatu, untuk dapat menentukan nilai dari sesuatu yang sedang dinilai itu. Dilakukanlah pengukuran dan wujud dari pengukuran itu adalah pengujian. Dan pengujian ini yang dalam dunia kependidikan dikenal dengan istilah tes. Ada 3 istilah yang hampir sama pengertiannya dengan evaluasi. Sama berarti menilai, yaitu tes, measurement, dan evaluasi. Tes atau testing artinya yang umum adalah menggunakan tes. Itu dapat berarti mengetes kekuatan suatu benda dan juga berarti mengetes kecerdasan seseorang. Measurement biasanya lebih berarti penilaian yang sifatnya lebih luas daripada instrumen yang digunakan dalam testing. Begitu pula mengenai interpretasi hasil pengukuran. Adapun evaluasi mengandung pengertian lebih luas daripada istilah measurement. Evaluasi menggunakan instrumen yang lebih banyak daripada measurement, menggunakan data kuantitatif dan kualitatif. Namun dalam evaluasi itu menggunakan data kuantitatif dan kualitatif, akan tetapi dapat memakan waktu yang sangat panjang. Jadi evaluasi di sini adalah kenapa harus dilaksanakannya evaluasi, karena kita dengan evaluasi itu kita dapat menilai suatu hal, apakah hal tersebut bernilai atau tidak bernilai. Secara umum, evaluasi dapat membantu memperhitungkan potensi murid dalam belajar. Evaluasi dapat memberikan informasi paling akurat mengenai kemampuan akademik siswa. Evaluasi dapat juga menunjukkan bagaimana murid tumbuh, karena itu evaluasi dapat meningkatkan efektivitas pengajaran. Dengan evaluasi kita dapat mengalokasi kesulitan-kesulitan siswa dalam belajar. Evaluasi dapat pula dijadikan bahan dalam membimbing kecerdasan murid dalam memilih bidang keilmuan atau bidang pekerjaan. Pada umumnya evaluasi berguna dalam menentukan kedudukan dan kemajuan siswa. Di sekolah, evaluasi terutama digunakan untuk mengetahui sejauh mana tujuan pengajaran dapat dicapai. Bahkan berguna pula untuk menjernihkan hipotesis-hipotesis tentang kurikulum yang digunakan, juga bagi kegiatan bimbingan dan penyuluhan. Mungkin saja guru diberi kesempatan untuk turut serta melakukan evaluasi secara kontinu dan melakukan usaha perbaikan regenerasi terhadap kurikulum sekolah. Dikatakan mungkin oleh sebab sampai sekarang kurikulum sekolah tetap ditetapkan oleh pemerintah pusat. Hanya sekolah-sekolah swasta dapat melakukan penyusunan atau penyempurnaan kurikulumnya berdasarkan usaha penyesuaian yang berpedoman yang telah ditetapkan. Jadi secara luas pula evaluasi juga bisa menetapkan suatu kurikulum ataupun menetapkan suatu hal, dan juga bisa mengetahui kemampuan dari siswa-siswa, entah itu kemampuan dalam kesulitan belajar atau kemampuan kesulitan dalam bersosialisasi di lingkungan sekolah tersebut. Dan untuk evaluasi kurikulum tersebut juga sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat, yaitu oleh Departemen Pendidikan Nasional, dan untuk sekolah swasta juga telah ditetapkannya kurikulum yang telah ditetapkannya sendiri. Di sini juga evaluasi bisa melakukan usaha perbaikan, reorganisasi terhadap kurikulum sekolah. Kenapa dikatakan bisa mereorganisasi? Karena sampai sekarang kurikulum sekolah telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, telah ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk penyusunan kurikulum tersebut. Akan tetapi untuk sekolah swasta dapat melakukan penyusunan berdasarkan usaha penyusunan yang berpedoman pada
kurikulum yang telah ditetapkan. Yang selanjutnya mengenai tujuan evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum memiliki tujuan yang pertama yaitu menyediakan informasi mengenai pengembangan dan pelaksanaan kurikulum sebagai masukan bagi pengambilan keputusan. Artinya, evaluasi akan membantu para pengambil keputusan berdasarkan berbagai informasi mengenai kegiatan yang dilakukan dalam proses pengembangan kurikulum, pelaksanaan kurikulum, dan pelaksanaan evaluasi kurikulum. Yang kedua, menentukan tingkat keberhasilan dan kegagalan suatu kurikulum serta faktor-faktor yang berkontribusi dalam suatu lingkungan tertentu. Artinya, evaluasi kurikulum akan memberikan judgement terhadap kriteria keberhasilan atau kegagalan terhadap apa-apa yang terjadi. Selanjutnya yang ketiga, mengembangkan berbagai alternatif pemecahan masalah yang dapat digunakan dalam upaya perbaikan kurikulum. Artinya, evaluasi akan memberikan solusi tindakan yang akan dilakukan sebagai upaya perbaikan. Yang keempat, memahami dan menjelaskan karakteristik suatu kurikulum dan pelaksanaan suatu kurikulum. Artinya, evaluasi akan memberikan pertimbangan mengenai keberhasilan atau kegagalan suatu kurikulum. Keempat, tujuan evaluasi kurikulum yang dikemukakan di atas terpisah atau gabungan dan beberapa tujuan tersebut. Tujuan evaluasi kurikulum akademik atau education research artinya menentukan tujuan dan tindak lanjut dari suatu tesis, disertasi, ataupun pekerjaan lainnya. Mengenai pembahasan selanjutnya itu mengenai jenis evaluasi kurikulum. Dalam percakapan sehari-hari, seringkali terdengar orang berbicara tentang evaluasi formatif dan evaluasi sumatif dalam pengertian jenis evaluasi. Seperti telah dibahas sebelumnya, evaluasi formatif dan sumatif menunjukkan fungsi evaluasi dan bukan jenis evaluasi. Dalam evaluasi kurikulum, jenis evaluasi itu menunjukkan dimensi kurikulum yang dievaluasi. Jadi, dalam setiap jenis evaluasi kurikulum, kedua fungsi evaluasi dapat dilakukan karena dalam evaluasi reflektif, evaluasi rencana, evaluasi proses maupun evaluasi hasil fungsi formatif dan sumatif. Yang pertama, evaluasi reflektif. Dipergunakan untuk menyebutkan jenis evaluasi yang memusatkan perhatiannya terutama terhadap kurikulum sebagai ide. Jenis evaluasi ini mencoba mengkaji mengenal ide yang dikembangkan dan dijadikan landasan bagi kurikulum dalam dimensi lainnya. Evaluasi terhadap ide tersebut dapat dilakukan pada waktu pertama kali suatu ide dikemukakan seseorang, atau pada waktu kurikulum sebagai rencana telah selesai ditulis. Atau juga dapat pula dilakukan apabila kurikulum dalam setiap dimensinya telah dikembangkan. Persoalan evaluasi terhadap ide tidak akan pernah mengalami kehabisan bahan selama masyarakat terus berkembang dan pengetahuan terus berlangsung. Evaluasi reflektif misalnya memusatkan perhatiannya terhadap dimensi kurikulum sebagai ide. Kata reflektif itu sendiri diambil dari artikel yang ditulis oleh Cohen. Jenis evaluasi ini mengkaji tentang ide yang dikembangkan dan dijadikan landasan bagi kurikulum. Ada beberapa kemungkinan pelaksanaan jenis evaluasi reflektif, yaitu yang pertama pada waktu pertama kali ide dikemukakan, yang kedua pada waktu terjadi proses deliberasi ketika suatu kurikulum sebagai rencana, yang ketiga pada waktu kurikulum sebagai rencana telah selesai ditulis, atau yang keempat pada waktu kurikulum sebagai kegiatan sedang dikembangkan. Selanjutnya yang kedua yaitu jenis evaluasi atau jenis evaluasi. Yang kedua jenis evaluasi rencana. Evaluasi rencana merupakan jenis evaluasi yang jenis evaluasi yang banyak dilakukan sekarang, terutama setelah banyak inovasi diperkenalkan dalam pengembangan kurikulum dan setelah teknologis pengembangan kurikulum sebagai rencana menghasilkan format-format tertentu. Proses pengembangan tujuan umpamanya telah berkembang sedemikian rupa sehingga dikenal berbagai jenjang tujuan yang harus diperhatikan, baik tujuan yang bersifat ideal maupun tujuan yang bersifat operasional. Teknis-teknis yang demikian harus diikuti dengan seksama oleh pengembang kurikulum sebagai rencana. Demikian pula dengan proses pengembangan belajar, baik konten maupun proses yang dimiliki suatu kurikulum sebagai rencana.
Bahkan alat evaluasi hasil belajar yang tercantum dalam kurikulum sebagai rencana tersebut. Seperti juga evaluasi reflektif. Evaluasi rencana dapat dilakukan baik pada waktu proses penulisan kurikulum sebagai rencana sedang berlangsung maupun pada waktu penulisan itu telah selesai dilaksanakan. Evaluasi rencana juga banyak digunakan ketika inovasi mulai diperkenalkan dalam pengembangan kurikulum dan setelah teknologi pengembangan kurikulum sebagai rencana menghasilkan format-format tertentu. Komponen-komponen kurikulum telah banyak dikembangkan dalam dimensi kurikulum sebagai rencana. Hal ini menjadi fokus perhatian dalam evaluasi rencana. Selanjutnya ada evaluasi ketiga, yaitu evaluasi proses. Kadang-kadang disebut pula dengan istilah evaluasi implementasi kurikulum. Di sini dipergunakan setelah proses untuk memperkuat pengertian kurikulum sebagai suatu proses, sebagai sesuatu yang terjadi di sekolah. Lagi pula, istilah evaluasi proses dianggap lebih membiarkan kedudukan yang sama antara dimensi kurikulum sebagai ide atau rencana, hasil dan kurikulum sebagai kegiatan. Tetapi tidak dalam suatu nuansa pun pengertian evaluasi proses dibedakan dengan pengertian evaluasi implementasi. Jadi kedua istilah itu dapat saja dipergunakan secara bergantian. Evaluasi proses berkembang sangat cepat sejak tahun 70-an. Adanya kesadaran bahwa proses ternyata banyak menentukan keberhasilan suatu kurikulum, merupakan dorongan yang kuat untuk memberikan perhatian yang seksama terhadap evaluasi proses. Dalam evaluasi proses ini, perhatian evaluator telah diarahkan tidak saja kepada apa yang terjadi dengan kurikulum sebagai kegiatan. Evaluator telah pula mencoba melihat mengenai berbagai faktor yang berhubungan dengan pelaksanaan kurikulum sebagai kegiatan. Evaluasi terhadap kepemimpinan kepala sekolah, pengetahuan dan sikap serta kegiatan guru, faktor siswa serta peralatan belajar dianggap fokus yang penting. Demikian pula dengan interaksi yang terjadi dalam suatu kegiatan belajar mengajar. Tak luput dari perhatian evaluator adalah strategi implementasi yang dipergunakan pada waktu memperkenalkan kurikulum kepada sekolah dan guru-guru. Bahkan sistem supervisi yang dilakukan pada pengawas tak terlepas dari kajian evaluasi proses ini. Pandangan bahwa suatu kurikulum sebagai suatu kegiatan adalah suatu sistem yang menyangkut berbagai komponen diterapkan secara seksama. Walaupun hal ini tidak selalu berarti bahwa pendekatan yang dipergunakan berdasarkan sistem approach. Evaluasi proses sering disebut dengan evaluasi implementasi kurikulum. Istilah proses digunakan untuk memperkuat pengertian kurikulum sebagai suatu proses, sesuatu yang terjadi di sekolah. Asumsi evaluasi proses adalah suatu proses banyak menentukan keberhasilan kurikulum. Jenis evaluasi ini lebih banyak mencurahkan perhatiannya terhadap dimensi kurikulum sebagai kegiatan termasuk faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti kepala sekolah, guru, peserta didik, sarana dan prasarana, sistem supervisi dan monitoring lingkungan. Baik, selanjutnya adalah jenis evaluasi kurikulum yang terakhir, yaitu evaluasi hasil. Evaluasi hasil merupakan jenis evaluasi kurikulum yang paling tua. Bahkan pada mulanya yang dimaksudkan dengan evaluasi identik dengan evaluasi hasil ini. Demikian pula yang dimaksudkan dengan evaluasi kurikulum sering diartikan sebagai evaluasi hasil. Lebih lanjut, hasil yang dimaksud adalah hasil belajar dalam pengertian pengetahuan. Jumlah pengetahuan yang dimiliki siswa merupakan indikator keberhasilan suatu kurikulum. Evaluasi hasil merupakan evaluasi kurikulum yang paling tua. Evaluasi hasil disebut penilaian hasil belajar sekalipun pengertiannya sama tetapi cakupannya berbeda. Karena hasil yang dimaksud dalam evaluasi hasil adalah hasil belajar bukan hanya berkenaan dengan domain pengetahuan tetapi juga domain keterampilan dan sikap. Dalam tulisannya tahun 1981 yang berjudul Specific Approach the Curriculum Development
Tyler memberikan pandangan baru mengenai evaluasi hasil dan bahkan terhadap evaluasi kurikulum. Selain ia berpandangan bahwa evaluasi haruslah pula meliputi evaluasi terhadap ide, implementasi, dan efektivitas kurikulum. Tyler pun berpendapat bahwa evaluasi hasil menentukan sampai sejauh mana perilaku yang ingin dikembangkan kurikulum telah dimiliki siswa. Dengan demikian, evaluasi hasil harus berhubungan dengan ruang lingkup dan dimensi tujuan yang luas. Kita ke materi yang terakhir, yaitu teknik dan instrumen pembelajaran. Terdapat beragam teknik dan instrumen pembelajaran yang digunakan dalam pendidikan untuk membantu siswa belajar dengan lebih efektif. Berikut adalah beberapa contoh dari teknik pembelajaran. Yang pertama itu ada pembelajaran kolaboratif. Kenapa adanya pembelajaran kolaboratif? Karena siswa bekerja sama dalam kelompok untuk memecahkan masalah atau menyelesaikan tugas tertentu. Yaitu yang kedua ada pembelajaran berbasis proyek, yang dimana siswa belajar dengan cara mengerjakan proyek-proyek yang menuntut pemecahan masalah dan kreativitas. Selanjutnya yang ketiga ada pembelajaran berbasis masalah, yang dimana siswa belajar dengan memecahkan masalah dunia nyata atau situasi yang dihadapi. Lalu yang keempat ada pembelajaran berbasis game, yang dimana siswa menggunakan elemen permainan untuk memotivasi dan melibatkan siswa dalam pembelajaran. Selanjutnya ada pembelajaran berbasis diskusi, yang dimana siswa terlibat dalam diskusi kelompok atau kelas tentang topik-topik tertentu. Selanjutnya ada yang keenam, yaitu pembelajaran berbasis penemuan, yang dimana siswa menemukan konsep atau pengetahuan baru melalui eksplorasi mandiri. Yaitu selanjutnya ada instrumen pembelajaran. Yang pertama ada tes dan kuis, yang dimana digunakan untuk mengukur pemahaman dan pengetahuan siswa tentang materi tertentu. Yang kedua dari instrumen pembelajaran itu ada rubrik penilaian, sebuah alat yang digunakan untuk menggambarkan dan mengevaluasi kriteria penilaian serta tingkat pencapaian siswa. Yang ketiga ada lembar kerja, yang dimana dokumen yang berisi instruksi dan tugas-tugas yang harus diselesaikan oleh siswa. Yang keempat ada instrumen portofolio, yang dimana kumpulan karya siswa yang mencerminkan pencapaian mereka dalam suatu periode waktu tertentu. Terus yang kelima ada observasi, yang dimana pengamatan langsung oleh guru atau penilai terhadap aktivitas dan kemajuan siswa dalam konteks pembelajaran. Yang keenam atau yang terakhir ada wawancara, yang dimana berbicara langsung dengan siswa untuk mendapatkan pemahaman lebih dalam tentang pemahaman mereka tentang suatu topik atau konsep. Kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen pembelajaran ini dapat membantu menciptakan pengalaman pembelajaran siswa yang lebih menyeluruh dan efektif. Mungkin itu saja dari saya, Fadli Hanifah Reza, yang telah membahas mengenai pengembangan evaluasi kurikulum dalam pembelajaran. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.